Kasus korupsi pada 2023 di Indonesia sudah ada 431 kasus yang membuat rugi negara hingga 3,6 triliun. Korupsi di Indonesia merupakan isu serius yang terus-menerus menjadi perhatian. Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum. Dan ada berbagai kasus korupsi diungkap oleh aparat hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK, Kejaksaan Agung maupun Polri sepanjang 2023. Penjabat setingkat menteri, bahkan ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan menilap uang negara atau menerima suap untuk kepentingan pribadinya. Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merusak kepastian hukum sekaligus mengganggu iklim investasi di Indonesia. Anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan malah diambil untuk kepentingan segelintir kelompok saja. Sepanjang tahun ini, masyarakat ikut menyaksikan banyak pejabat tinggi negeri dibekuk akibat korupsi. Bahkan, kasus paling menghebohkan adalah kasus Ketua KPK, lembaga anti rasuah yang seharusnya bersih dari korupsi sehingga tercoreng. Dan pada kali ini, saya mengambil salah satu kasus korupsi yang terjadi di Papua, yaitu Gubernur Papua yang bernama Lukas NMB. Pada tahun 2023 dibuka dengan peristiwa ditangkapnya Gubernur Papua yang bernama Lukas NMB oleh KPK. Kasus yang menyeret Lukas sebenarnya sudah mencuat sejak akhir 2019. Sepanjang akhir tahun lalu, KPK sempat kesulitan memanggil gubernur 2 periode ini. Lukas selalu mengelak pemanggilan dengan alasan sakit atau menuduh bahwa kasusnya adalah politisasi hukum. KPK kesulitan mendekatinya karena rumahnya di Timika selalu dijaga oleh ratusan pendukungnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sampai turun tangan. Lewat konferensi pers, Mahfud mengatakan Lukas tidak hanya tersangkut kasus suap dan gratifikasi, namun juga kasus dugaan pencucian uang yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah di kasino. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Setelah menjadi sorotan nasional, sikap Lukas melunak dan mau diperiksa KPK di kediamannya. Pada awal Januari, KPK dibantu Polda Metro Jaya diam-diam menangkap Lukas di Papua dan memboyongnya ke Jakarta pada 10 Januari 2023. Keesokan harinya, Lukas resmi menjadi tahanan KPK. Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi memvonis Lukas 8 tahun penjara pada 19 Oktober 2023. Hakim meyakini Lukas terbukti menerima suap dengan sejumlah uang 17,7 miliar dan gratifikasi 1,99 miliar. Terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua, Hakim juga mewajibkan Lukas membayar uang pengganti sebesar 19,6 miliar. Pengadilan tinggi kemudian memperberat hukuman Lukas menjadi 10 tahun penjara. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan Lukas. Dan adapun solusi untuk menangani korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu solusi untuk masalah korupsi, yaitu kita sebagai rakyat hidup dengan apa adanya, jangan memaksakan sesuatu sehingga menjadi rugi untuk diri kita sendiri dan untuk negara. Dan untuk negara diperkuat lagi seperti memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan membangun kode etika di sektor publik, membangun kode etika di sektor parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, dan meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan,
sehingga untuk memperketat pengawasan terhadap sektor keuangan dan perbankan untuk mencegah terjadinya korupsi selanjutnya, dan memastikan adanya hukuman yang tegas dan efektif terhadap tindakan korupsi, sehingga yang melakukan korupsi jerak karena tindakan korupsinya, dan hukum yang sangat tegas dan kuat. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.